Mitra bisnis, ada seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah ini lulusan S1, IP-nya 3,9, tetapi wajahnya kurang dan agak pendek, gendut. Dan dia cari kerjaan, tidak dapat, cari kerjaan, tidak dapat, cari kerjaan, tidak dapat. Akhirnya diterima bekerja sebagai sales. Sebagai sales sebuah pabrik kaca. Nah, di pabrik kaca ini dia terpaksa mau karena dia bilang saya bukan tipe sales, tapi ya sudah ini aja pekerjaan yang ada. Nah, di situ dia di training cara jualan kaca dan dia pulang menangis. Karena apa? Karena cara jualnya itu dengan mempromosikan inilah kaca terbaik, ini buatan yang paling kuat. Lalu dipukul pakai palu ya, dong tidak pecah. Ini punya kompetitor, der pecah. Kaca kami yang paling hebat gitu. Dan dia tidak suka dengan cara berjualan seperti itu. Tiap hari di training cara berjualan dan setiap pulang dia sedih. Sampai pada bulan kedua dia memutuskan ingin keluar saja. Tiba-tiba di hari Jumat bosnya memanggil dia, Sarah sini gitu. Sarah, ini ada selembar kertas permintaan untuk membuat proposal kebutuhan kaca di rumah kaca greenhouse yang di seberang sana. Katanya Sarah, Pak saya nggak bisa jualan. Sudahlah dicoba, nggak apa-apa, kamu coba aja gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Waktu Sarah keluar dari ruangan bosnya ketawa sama temen-temennya. Itu rumah kaca nggak pernah mau beli. Sudah 4 tahun kita bikin proposal, nggak pernah beli. Sudah biarin aja Sarah aja. Kan nggak boleh kalau nggak memberikan proposal setelah dimintai proposal. Pulang hari Jumat itu Sarah mampir ke tempat rumah kaca greenhouse itu. Dan dia lihat, dia foto pakai handphone, dia foto. Sampai ditanya satpam, kamu sedang apa? Dia bilang, Pak, saya ini harus bikin proposal hari Senin menghadap. Ini kasih suratnya ditunjukin. Tukang satpamnya kasihan juga sama Sarah. Ya sudah silakan masuk. Dia masuk, dia fotoin semua gitu ya. Dan Jumat itu dia pulang. Hari Sabtu pagi, tidak masuk kerja, dia pergi menemui pamannya yang pernah bekerja di rumah kaca. Dia tanya-tanya segala hal tentang rumah kaca. Lalu dia riset tentang rumah kaca. Lalu dia compare dengan foto-foto yang dia sudah ambil di rumah kaca itu. Dan dia pelajari, minggunya dia siapkan secara runut semua proposalnya. Dan pada hari Senin, dia menghadap dan bicara dengan pemilik rumah kaca. Dia bilang, rumah kaca Anda rugi $900.000 setiap tahun karena salah memilih kaca. Lalu dia jelaskan satu-satu dengan detail. Apa salahnya? Kenapa dia salah? Dan bagaimana memperbaikinya? Bosnya sampai bingung. Dia panggil bagian teknis, dia panggil bagian tanaman, disuruh Sarah menjelaskan lagi. Dan semuanya mengangguk-angguk. Memang benar ternyata mereka salah memilih kaca. Dan pada sore itu hari Senin, pabrik kacanya Sarah mendapatkan penjualan terbesar dalam sejarah pabriknya dia. Yang jual siapa? Sarah. Dan Sarah akhirnya menjadi sales terbaik di pabrik kaca itu walaupun dia tidak bisa cara bicara yang menarik. Teman-teman sekalian, kita kalau dalam kasus Sarah ini kelebihannya bukan bicara, bukan mempengaruhi orang, tapi kelebihannya mampu belajar dengan cepat, mampu menganalisa sebuah situasi, mampu membuat perencanaan strategis. Dan ketika Sarah memakai kemampuan dia, kekuatan dia, kelebihan dia, maka penjualannya naik dengan sangat drastis. Teman-teman, saya pernah mengumpulkan sales sepeda motor Honda di Jawa Timur, di kantor kami 9 orang, kita tanyai, kenapa kamu hebat? Kenapa kamu termasuk top 5% dari penjual sepeda motor Honda di Jawa Timur? Dan yang menarik adalah jawaban tiap orang beda. Ada yang bilang, Pak, saya mampu menjelaskan dengan baik. Ada yang bilang, Pak, saya ini hobinya ikut rally, jadi semua orang kenal saya. Yang satu bilang lagi, Pak, saya ini dekat dengan bos saya, sehingga semua referensi bos diberikan ke saya karena saya melayani dengan sangat baik. Ada lagi yang bilang, Pak, saya ini soalnya kalau ada yang beli, saya langsung pelajari. Namanya dia siapa, istrinya siapa, anaknya siapa, bahkan nama kucingnya pun saya tahu. Sehingga mereka
mereka sangat senang dengan saya dan mereferensikan nama saya kepada teman-temannya. Teman-teman sekalian, kalau Anda seorang sales, pelajarilah kelebihanmu itu apa. Apakah networking, apakah TikToking, apakah apa yang menjadi kelebihanmu. Manfaatkan kelebihanmu untuk menjadi seorang sales yang lebih hebat. Karena kalau cara si Sarah jualan seperti orang lain, sekedar berbasis pada kemampuan bicara, dia akan gagal. Tapi kalau dia berbasis pada kelebihan seorang Sarah, maka dia akan menjadi seorang yang sangat sukses. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.